Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, alhamdulillah atas izin Allah dan restu Ibu Kepala Sekolah dan Bapak dan Ibu Guru di SMP Negeri 10 Gorontalo, alhamdulillah Ibu Orang Timbola teman kami mengadakan sosialisasi tentang pelaksanaan RTLPP, artinya pelaksanaan rencana tindak lanjut program kepengawasan. Beliau ini adalah mengambil SMP Negeri 10 Gorontalo sebagai sekolah magang. Artinya beliau bukan melaksanakan pengawasan, tetapi beliau belajar mengawas. Jadi istilahnya magang sama dengan studi banding. Jadi kami, kalau saya di SMP Negeri 4 dengan di sekolah saya sendiri, beliau di SMP Negeri 4 dan di SMP Negeri 10. Pada dasarnya kami belajar untuk menjadi pengawas. Untuk itu kami sampaikan terima kasih atas kesediaan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semua untuk memberikan kesempatan kepada Ibu Ramla Timbola memberikan sosialisasi pada siang hari ini. Untuk itu kepada Ibu Ramla Timbola SPD disilakan. Kami mohon dengan hormat Ibu Kepala Sekolah untuk dapat memberikan sepatah dua kata kepada Ibu Kepala Sekolah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu calon pengawas di Kota Gorontalo, Pasar dan Kiai MPD dengan Ibu Ramla Timbola SPD. Yang kebetulan Ibu Ramla sekarang sebagai guru penjas orkes di SMP Negeri 4 Gorontalo dan Pasar dan sebagai kepala sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Gorontalo. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMP Negeri 10, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, serta teman-teman guru di SMP Negeri 10 Gorontalo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, rahmat dan kekuatan sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu di SMP Negeri 10 Gorontalo. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya yang masih setia sampai saat ini, dan insya Allah berkah dan rahmatnya akan sampai kepada kita semua di tempat ini. Amin. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ramla dengan Pak Sarjan yang pada hari ini berada di SMP Negeri 10 Gorontalo dalam rangka sosialisasi pelaksanaan OJT 2 oleh calon pengawas. Jadi kami juga mengharapkan ini bisa menjadi bahan masukan kepada kami. Mungkin ada teman-teman yang berjajal jadi pengawas. Jadi memang rekrutmen pengawas ini memang itu diusulkan oleh sekolah, dan apabila guru tersebut berminat itu langsung diikut calon pengawas. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang masih bertahan di tempat ini, dan mungkin cuma 15 menit kita ada di sini karena besok ini hari raya, jadi kita mungkin masih ada hal-hal yang lain yang mungkin kita kerjakan di rumah. Iya. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu Ramla dengan Pak Sarjan ini adalah calon pengawas. Ini adalah rekrutmen dari Kota Gorontalo. Jadi saya mengharapkan tolong dibantu mereka ini, terutama Ibu Ramla yang mau ngambil magang di SMP Negeri 10 Gorontalo.
Pelaksanaan OJT ini Bapak dan Ibu itu adalah salah satu program pada Diklat calon pengawas. Jadi mereka langsung turun ke sekolah-sekolah. Bagaimana cara mengawasi, membimbing guru yang ada di sekolah seperti yang selama ini dilaksanakan oleh calon pengawas. Jadi pengawas ini bukan ingin mencari kesalahan Bapak dan Ibu pada saat penyusunan, tetapi Bapak dan Ibu dibimbing. Jadi ini adalah calon-calon pengawas yang insya Allah bisa membantu kita dalam berbagai kegiatan, baik itu KBM maupun di luar KBM. Jadi yang kami pesan dari sini Ibu Ramla dengan Pak Sarjan, kami mengharapkan bimbingan, bukan kadang ada pengawas bukan seperti itu yang seperti ini. Kadang seperti itu, maksudnya memaksakan suatu pendapat kepada guru tanpa mendengarkan argumen daripada guru tersebut. Karena yang tahu persis adalah kondisi daripada sekolah itu adalah guru. Mungkin pengawas hanya datang, tetapi yang tahu persis itu adalah guru. Karena untuk menentukan model-model pembelajaran itu, guru yang lebih tahu mana model pembelajaran yang cocok pada saat pembelajaran. Jadi mungkin ada masukan dari pengawas, dibuat model seperti ini Bu, tapi kan tidak sesuai dengan kita. Pengawas kan tidak tahu kondisi siswa. Jadi saya mengharapkan seperti itu. Jadi kita jangan memaksakan kehendak kepada guru, tapi marilah kita saling bekerja sama, saling mengeluarkan pendapat, saling sharing, sehingga suatu keakraban itu akan timbul antara pengawas dengan guru, dengan kepala sekolah. Jadi seperti itu. Jadi ini pesan saya, karena pengalaman saya selama ini, saya sudah 12 tahun jadi kepala sekolah, 10 tahun jadi guru. Jadi saya tahu persis seperti apa profil dari pengawas itu. Saya mengharapkan kerjasama ini bisa lebih baik dari yang kemarin-kemarin, karena mungkin di beberapa tahun terakhir ini rekrutan pengawas ini mungkin nanti ini. Sebelumnya itu langsung jadi pengawas, sama dengan kemarin-kemarin langsung diangkat jadi pengawas. Setelah jadi pengawas baru ikut penguatan calon pengawas. Sama dengan kita lalu, saya sudah diangkat kepala sekolah tanpa cakep, tapi pada saat menjabat kepala sekolah ada penguatan kepala sekolah. Nah, untuk pengawas ini mungkin nanti ini ada calon pengawas, maksudnya pengangkatan calon pengawas sebelum mereka diangkat jadi pengawas. Ini hal yang baru bagi kita semua. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak dan Ibu, mungkin 5-10 tahun ke depan, mungkin ada dari SMP Negeri 10 Gorontalo yang sebagai calon pengawas, sebagai calon kepala sekolah. Nah, karena pengalaman saya di SMP Negeri 8 maupun di SMP Negeri 6 atau di SMP Negeri 9, itu ada beberapa guru yang memang mempunyai potensi yang saya rekrut sebagai kepala sekolah dengan pengawas, ada yang tidak mau. Mungkin Pak Erin yang mau, kemarin di SMP Negeri 6 Gorontalo. Jadi itu, sudah direkomendasikan calon kepala sekolah, kemudian calon pengawas, ada juga yang tidak bersedia. Mereka lebih enjoy sebagai guru, jadi cari aman. Jadi itu. Jadi saya mengharapkan selama Ibu Ramla melaksanakan OJT di SMP Negeri 10 Gorontalo, saya mengharapkan tolong dibantu, dan ada beberapa guru yang profesi, ya maksudnya jurusannya sama, yaitu Ibu Narti dengan Pak Iswan, kemudian ditambah dengan Ibu Patrina, mungkin sebagai sasaran untuk pengawas. Saya mengharapkan itu tolong dibantu. Kami juga sangat welcome Ibu Ramla dengan Pak Sarjan, apapun yang ada di SMP 10 ini kami siap membantu. Tinggal bagaimana caranya, mungkin melalui Ibu Atila, melalui Ibu Patrina, mungkin ada teman-teman lain juga yang bisa. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Ramla yang sudah memilih di SMP Negeri 10 yang untuk pelaksanaan OJT ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sarannya Bu. Memang kami berharap bukan cuma hari ini Ibu bisa memberikan saran. Insya Allah kami pun sampai bisa direkrut jadi pengawas. Kami tetap minta saran, bantuan, pikiran dari Ibu
karena apapun Bapak Ibu itu adalah orang senior kami. Jadi itu selanjutnya mari kita dengarkan bersama sosialisasi dari Ibu Rahmati Mola kepada Ibu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang bersedia menerima kami di sini, juga kepada teman-teman guru Negeri 10 Gorontalo. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menghadiri sosialisasi yang akan saya laksanakan pada siang hari ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, keluarga beliau, hingga diteruskan kepada kita yang hadir di siang hari ini. Amin. Amin. Saya hari ini saya memberikan sosialisasi, belum mengadakan supervisi. Nanti sebentar karena tadi sudah disampaikan siapa yang disupervisi oleh saya, karena kami ini hanya melaksanakan latihan dulu dengan seperti apa yang kami laksanakan. Ini sosialisasi pelaksanaan rencana tindak lanjut program pengawasan atau RTLPP Diklat Calon Pengawas Sekolah 2021 tahap OJT 2. Pengertian dan tujuan. Apakah RTLPP? Rencana Tindak Lanjut Program Pengawasan. RTLPP adalah merupakan sekumpulan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh peserta diklat calon pengawas sekolah atau CPS pada tahapan OJT 2 yang dilaksanakan di sekolah sendiri dan di sekolah magang. Saya lanjut. Daftar hadir ke sebajalan itu. Ada. Tujuan membekali peserta diklat calon pengawas sekolah atau CPS untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Daftar hadir ke mana? Sasaran pelaksanaan RTLPP, sekolah tempat pelaksanaan RTLPP. Yang pertama sekolah SMP Negeri 4 Gorontalo atau di sekolah sendiri di mana saya tempat mengajar. Kemudian yang kedua SMP Negeri 10 Gorontalo atau yang kami pilih sekolah magang. Kebetulan kami ditanyai mengambil SMP 10 karena ini terdekat, dan alhamdulillah di SMP 10 ini ada kepala sekolah yang baru, maka saya memilih SMP Negeri 10 Gorontalo. Bentuk-bentuk kegiatan RTLPP. Pembinaan guru melalui kegiatan supervisi akademik dilaksanakan pada salah seorang guru. Tapi kami meminta 3 orang guru yang kami supervisi atau yang kami latih untuk menjadi calon pengawas. Yang berikut penilaian kerja kepala sekolah dan analisis hasil penilaian kinerja guru, atau untuk analisis hasil PKG mengambil sampel pada 3 orang guru. Yang berikut pembimbingan dan pelatihan BIM atau BIMLAT profesional guru, atau melaksanakan workshop atau IHT dengan peserta seluruh guru. Berikut penyusunan proposal penelitian tindakan kelas atau PTS
Peningkatan kompetensi calon pengajar sekolah berdasarkan hasil APK dilaksanakan di sekolah magang. Sebentar, kami akan berkonsultasi juga dengan kepala sekolah. Ini skenario pelaksanaan RTLPP. Jenis kegiatan A. Pelaksanaan RTLPP. Yang pertama, pembinaan guru melalui supervisi akademik. Itu alokasi waktu 12 jam. Penilaian kinerja, yakni A. Penilaian kinerja kepala sekolah. B. Menganalisis hasil penilaian kinerja guru atau PKG yang dilakukan oleh kepala sekolah. Alokasi waktu 5 jam. Jumlah 10 jam. 3. Pembimbingan dan pelatihan atau BIMLAT. Profesional guru dan atau kepala sekolah sesuai dengan masalah utama pembelajaran. 4. Penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah atau PTS. 5. Peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan profesional atau AKPK. 6. Penyusunan laporan RTLPP. Jumlah 15 jam. 7. Penyiapan presentasi dan gelar karya inovasi. Semua jumlah keseluruhan 75 jam selama kami mengikuti diklat calon pengawas. Insya Allah akan berakhir pada tanggal 28 Agustus. Kemudian jadwal pelaksanaan rencana tindak lanjut program pengawasan. Ini kami sudah buat sama-sama dan kami mohon maaf kepada Ibu Kepala Sekolah yang seharusnya kegiatan kami ini tanggal 12 karena mengikuti jadwal yang ada di paparan ini. Oleh karena itu kami di daftar hadir itu yang tanggal 19 tadi tidak sempat memaku. Tanggal 19 kami ganti dengan 12 Juli. Itu karena kami sesuaikan karena ini buat laporan, maka apa yang kami laksanakan untuk latihan ini di sekolah-sekolah maka sesuai dengan jadwal yang sudah kami buat secara bersama. Ya, terima kasih. Itulah pemaparan sosialisasi dan sebelum saya akhiri, tadi Ibu sudah membacakan atau menyampaikan nama-nama yang kami supervisi. Ada 2 supervisi manajerial dengan supervisi akademik. Tadi Ibu sudah menyebut atau menyampaikan nama-nama. Saya mohon bantuan dari Ibu Bapak yang sudah disebut nama, yakni Bapak Iswan Dai SPD dan Ibu Narti. Dan saya tambahkan Ibu Guru Mata Pelajaran Matematika, Ibu Patrina. Mohon bantuan. Saya juga ingin membantu ke Bapak Ibu bagaimana cara membuat rencana pembelajaran. Kemudian setelah itu ini saya sampaikan kiat-kiat atau langkah-langkah yang kami buat. Untuk yang 3 orang, membantu saya ini, itu penyusunan yang pertama perangkat pembelajaran. Setelah perangkat pembelajaran itu Ibu saya juga minta nanti kebetulan supervisi ini ada kaitannya dengan sosialisasi. Itu 3 kali kunjungan, 3 kali pertemuan. Saya meminta kesepakatan dari Ibu karena saya tahu ada kegiatan sekolah penggerak di SMP Negeri 10, maka saya minta waktu yang lowong untuk 3 kali pertemuan ini tanggal berapa sebelum kami berakhir di bulan Agustus, karena kegiatan kami ini bulan
akan berakhir insya Allah tanggal 28 Agustus. Jadi sebelumnya itu membuat kami laporan, karena laporan ini kami sebelum ditutup laporan kami sudah masuk, maka kami mengambil ini yang kami dahului, biarlah yang di SMP Negeri 4 kan itu adalah lingkungan saya. Cuma saya mohon waktu dari Ibu, kapan ini 3 kali pertemuan Bu. Oke, 28 Agustus berakhir. Jadi sebelumnya kan hari tanggal 19. Perlu kami sampaikan sama Ibu Rama bahwa kebetulan kita di sini sebagai sekolah penggerak mungkin beda kurikulumnya dengan yang K13. Mungkin kalau di K13 itu masih KD ya, tapi kalau di sini capaian pembelajaran. Jadi mungkin Ibu Rama mungkin bisa beruntung juga di sekolah penggerak, karena bisa membedakan, oh ini K13, mungkin Pak Isa masih K13 ya. Nah, kalau Ibu Narti sudah kurikulum sekolah penggerak, mungkin nanti Ibu Narti mungkin bisa share untuk capaian pembelajaran, karena di sini kami bukan lagi RPP, tetapi modul pembelajaran. Di modul pembelajaran itu sudah ada capaian pembelajaran, jadi tinggal seperti itu. Tapi insya Allah bisa dengan kerjasama dengan Ibu Narti. Yang sekolah penggerak itu kan yang materinya dulu dari kelas 7. Iya. Kalau untuk kelas 8 kelas 9 kan Belum. Saya mengambil benar kan pengajar kelas 8. Ada Ibu kelas apa? Kelas 9. Kemudian kelas 9 Ibu Narti. Kelas 7. Kelas 7 dan kelas 9 saya. Oh, oke. Tadi saya kira ambil kelas 7. Tidak apa-apa kalau saya rasa lebih bagus itu kita ambil kelas 7. Jadi kita tidak akan connect dengan apa yang saya bawakan. instrumen sudah ada. Oh, Tidak perlu saya saya ya. ubah lagi. Oh iya, tapi insya Allah Ibu Ramla mungkin melalui sosialisasi di pengawas mungkin bisa share dengan mereka juga kan bisa. Jadi itu mengenai sekolah penggerak, karena tidak ada lagi RPP tetapi modul pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran sudah ada di situ tujuan pembelajaran, sudah ada capaian pembelajaran. Ini seperti itu. Oke, untuk waktunya ini mungkin setelah tanggal 29 boleh. Oke Mas, Bapak Ibu masih ada yang harus disampaikan sama Ibu Rama. Oke Pak Iswan silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang pertama ucapan terima kasih pada Pak Sarjan yang program menuju SMP 10 yang menjadi tempat untuk istilahnya magang ya. Dan ini adalah menambah satu wawasan atau menambah satu pengalaman, terutama bagi teman-teman yang masih muda, dan inilah yang dilaksanakan ketika ada unit-unit untuk menjadi pengawas. Tapi bukan itu yang saya lakukan, yang saya ambil kesimpulan itu adalah sekolah kita masih terima kasih dijadikan satu tempat. Kemudian yang kedua, saya juga berdoa pada Bapak dan Ibu ini kan masih tahapan penilaian atau apa istilahnya, mudah-mudahan akan terwujud atau mudah-mudahan akan diterima sebagai pengawas yang resminya, karena Pak Haji Sarjan ini juga awalnya juga dari sini, teman yang sama-sama satu sekolah, kemudian juga sama-sama membawa atlet yang alhamdulillah pada saat itu juga ada hasilnya takro. Waktu itu Pak Haji Sarjan saya suruh takro, dan itu adalah merupakan satu mengingat kembali kebersamaan. Kemudian Ibu Ram juga karena saya adalah pindahan dari Timur, kebersamaan saya dengan Ibu Ram adalah pada saat kuliah. Kemudian ada teman-teman kuliah itu kami memang menyatu di situ, dan ini adalah satu hal yang luar biasa bagi saya. Kemudian terkait dengan apa yang diharapkan, tentunya tadi itu memang saya memang banyak mau nanya, tapi sudah itu adalah yang mau dinilai, itu adalah instrumen yang pengawas, maka sedikit tidaknya saya juga mengetahui di situ. Hanya ada satu yang mungkin saya pertanyakan, karena di situasi sekarang ini adalah situasi pandemi, maka ada persiapan oleh guru yang ditunjuk, mudah-mudahan bukan saya, terkait dengan perangkat. Nah, mohon maaf, perangkat yang sekarang ini kan terutama salah satunya RPP itu hanya 1 lembar. Hanya 1 lembar. Kalau itu akan
seiring dengan apa yang menjadi sosialisasi ini, maka tentunya guru yang akan yang ditunjuk itu yang disiapkan. Tapi kalau misalnya bukan itu yang disiapkan, ya mohon ditegaskan ada 2 RPP, RPP yang langsung tatap muka dengan yang RPP yang 1 lembar dengan pembelajaran daring. Kemudian itu seperti segitiga apa gitu. Saya di segi 10 dengan Pak Iswan, saya punya kesempatan ke 4, Pak Iswan ikut saya ke 4. Tapi karena Pak Iswan dirindukan oleh orang SMP 10, mereka berusaha sampai orang tua pun menyusul ke dinas pendidikan, sehingga beliau terpaksa harus kembali ke sini. Tidak. Apapun yang saya lakukan dan Pak Iswan lakukan selalu bersama. Jadi pernah jadi tukang bentor bersama-sama. Bawa atlet juga, walaupun saya guru bahasa Indonesia, tapi bawa atlet juga dari SMP 10. Demikian dengan Ibrahim juga sama dengan Pak Iswan, sama jadi guru SMP 4, kuliah sama dengan Pak Iswan. Jadi mengenai pertanyaan Pak Iswan tadi, pada prinsipnya Pak Iswan, calon pengawas itu hanya belajar untuk menjadi pengawas, kan cuma magang. Jadi administrasi pembelajaran itu sesuai dengan, kalau misalnya belum ada yang baru, kita ambil yang tahun lalu saja. Syukur-syukur ada yang sekarang, yang 1 kali pertemuan saja itu Pak Iswan, tidak perlu semua sudah siap, 1 pertemuan saja. Jadi itu saja. Cuma kan instrumennya itu kan cuma melihat ada apa, kasih itu tinggal checklist. Kemudian saat mengajar melakukan apa kan cuma itu. Cuma belajar. Instrumennya sama dengan yang ibu kepala sekolah lakukan di kelas. Berarti instrumennya itu ada 3, jadi instrumen Ya, ya. proses pelaksanaan. Tidak lanjut. Baru Cuma itu. yang diproses itu kan sekarang pandemi juga tuh Ya. kita mengajar tatap maya. Ya, bisa berikan link sama Bram boleh? Oke, kirim link. Kirim link sama Bram mengamati dari sekolahnya juga boleh. Oke. Iya, kan cuma mengamati pembelajarannya. Ya. Pada prinsipnya Bram bukan menilai, tapi Bram belajar menjadi pengawas. Itu Pak Iswan. Oh, berarti Jadi terima kasih atas kesediaan Ibu Kepala berarti Sekolah orang dan 3. semua Bapak Ibu guru yang 4 yang Ibu Ram mau tatap maya. melayani kami, menerima kami di sekolah ini. Meskipun Ibu Ram cuma Ibu Ram, tapi saya ini beliau paksa sama-sama tuh lagi teman kamar saya, padahal Ibu Kepala Sekolah satu kampung atau satu masih keluarga beliau dengan Ibu Lima ini. Jadi sebetulnya Ibu Ram dengan